Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Jadi, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak terasa pada hari ini, pada hari Senin ini kita sudah beralih ke bulan berikutnya, yaitu pada bulan Masehi, yaitu tepatnya 2 Agustus ya. Jadi waktu yang berputar begitu cepat yang kita tidak terasa ternyata waktu itu sudah berjalan melewati kehidupan kita. Janganlah disia-siakan. Di antara waktu yang terbaik untuk seumuran teman-teman yaitu belajar tentang Al-Quran. Ulama terlalu banyak sekali ya. Ketika masa kecilnya mereka selalu bergelut dengan Al-Quran, sehingga makin hari semakin cerdas, semakin hari semakin akhlaknya Allah Subhanahu wa taala perbaiki. Jadi salah satu motivasi kita bagi ini adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Dawud atau Tirmidzi, bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, ya, dikatakan pada sahibil Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah kemudian naik. Jadi pada hari kiamat nanti ya, orang-orang itu dipanggil iqra wartaqi ya, suruh baca kemudian dinaikkan derajatnya, masya Allah. Waratil ya, yaitu dengan tartilah, kama turatilu fid dunya ya, sebagaimana kalian membaca tartil di dunia ini. Fa inna manzilatuka ingda akhiri ayati taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukan kita nanti di akhirat yaitu sebagaimana ayat yang kita baca ya. Dalam sebagian ulama mengatakan sebanyak ayat yang kita hafal. Maka semakin banyak yang kita baca atau yang kita hafal, begitu juga semakin tinggi nanti kehidupan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman ya, tetap semangat ya, karena apa yang kita lakukan insya Allah selalu dalam kebaikan. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan tema yang berikutnya, yaitu tentang hukum-hukum wakaf. Jadi kita akan lihat langsung kepada bukunya. Jadi ya teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mengenal tanda-tanda wakaf ya. Wakaf itu apa? Tanda berhenti ya. Kalau kita baca, mana yang kita harus berhenti, mana yang boleh berhenti, mana yang boleh atau yang tidak. Yang pertama adalah tanda mim ya. Teman-teman dilihat di Al-Quran yang ada tanda mimnya di mana saja, namanya wakaf lazim. Maksudnya apa? Seseorang ketika membaca itu harus berhenti ya pada lafaz ini mim ini ya. Sebab jika diwasal atau disambung maka akan dapat merubah makna ayat ya. Nah teman-teman dilihat yang ada mimnya. Kemudian yang kedua, ini ada qaf terus ada klik-klik seperti ini. Namanya adalah waqaf ula ya. Maksudnya gimana? Ketika kita membaca Al-Quran ya, boleh berhenti atau boleh nyambung, akan tetapi berhenti itu lebih baik. Jadi ada tanda kayak gini, teman-teman lebih baik berhenti walaupun boleh dilanjut ya. Kemudian yang ketiga ada tanda seperti ini, jim ya, namanya waqaf jaiz. Maksudnya apa? Seorang qori itu atau seorang ketika kita baca boleh ya, boleh berhenti, boleh lanjut ya, atau boleh memilih keduanya. Jadi ini bebas lah ya, mau lanjut mau tidak atau milih keduanya. Yang keempat adalah huruf so ya. Namanya adalah wasol ula. Maksudnya apa? Ketika kita membaca ya, boleh berhenti di situ atau boleh nyambung di situ. Namun kalau seandainya kita menyambungnya atau tidak berhenti di situ,
itu lebih utama. Nah, ini tentang pilihan ya, yang baik dan yang terbaik ya, maka kita harus pilih yang terbaik. Kemudian ada tanda lam seperti ini ya, namanya waqaf mamnu ya, atau wakaf yang terlarang. Jadi kalau ada tanda seperti ini, lanjut ya, jangan berhenti. Kemudian yang keenam atau yang terakhirnya ada titik 3 nih, tak 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 seperti ini ya, namanya wakaf mu'annaqah ya, wakaf mu'annaqah atau wakaf muraqqabah ya, yaitu ketika kita membaca harus berhenti di salah satu titik keduanya ya. Jadi jadi teman-teman, kalau seandainya tanda seperti ini diulangi kembali maka teman-teman itu ya kurang baik jika teman-teman diwasal keduanya. Contohnya teman-teman suaranya panjang contoh seperti ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini tuh teman-teman lanjut aja gitu, diwasal atau disambung ya, maka ini kurang baik ya. Kemudian kalau seandainya berhenti di kedua titik ini, maka ini tidak boleh ya. Contoh seperti ini, zalikal kitabu la raib fi. Jadi raib berhenti, fi berhenti, baru hudal lil muttaqin. Ini nggak boleh ya. Yang bagus gimana? Yang bagus ini harus berhenti di salah satu daripada keduanya. Contohnya seperti ini, zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, bisa berhenti atau berhenti di sini tapi biasanya ya kori-kori berhenti di sini, zalikal kitabu la raiba fih, baru hudal lil muttaqin ya. Itulah teman-teman, jadi teman-teman silakan dipahami ya, dihafal ya. Ada 6 tanda wakaf pada Al-Quran yang teman-teman biasanya bisa cek sendiri di Al-Quran teman masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita istiqomah dan kepahaman tentang perkara ilmu terlebih khusus dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.